Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di podcast Suara Santri, tempat kita ngobrol ringan dan tetap membahas hal-hal yang menyentuh hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita bakal membahas tema yang kayaknya sering banget kita lupakan, yaitu jujur dalam bermuamalah. Dari surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Nah, ini penting banget bro, karena sekarang banyak banget orang yang ngerasa curang dikit nggak apa-apa, ngurangin dikit aja, siapa yang tahu. Nah, ini penting banget bro, karena sekarang banyak orang yang ngerasa curang dikit nggak apa-apa, ngurangin dikit aja, siapa yang tahu. Padahal Allah tuh udah ngingetin keras banget lewat surah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. Kalimat pertama aja udah ngeri banget, bro. Wailul lil mutaffifin. Artinya, celakalah buat orang-orang yang curang. Itu peringatan langsung dari Allah. Iya, dan menariknya yang dimaksud curang di sini bukan cuma soal dagang atau timbangan, tapi semua bentuk interaksi antar manusia. Misalnya, waktu kita kerja, sekolah, bahkan janji sama teman. Benar. Misalnya, disuruh ngumpulin tugas jam 10, tapi udah tahu bakal telat. Terus bilang, udah dikirim kok, padahal belum. Nah, itu juga termasuk gak jujur dalam bermuamalah. Iya, itu sering banget kejadian. Kadang kita ngerasa itu sepele, padahal di sisi Allah bisa berat banget timbangannya. Karena setelah itu Allah lanjut bilang, tidaklah mereka itu menyangka bahwa mereka akan dibangkitkan pada hari yang besar. Artinya Allah mau ngingetin kalau sekecil apapun perbuatan kita nanti bakal diperhitungkan. Setuju. Dan jujur itu bukan cuma soal ngomong benar, tapi juga soal adil dalam tindakan. Kalau jualan, jangan naikin harga yang berlebihan atau ngurangin kualitas barang. Yap, atau bahkan dalam hal kecil kayak bagi waktu. Kalau udah janji bantu orang lain tapi malah ninggalin, itu juga bentuk ngurangin timbangan versi modern. Kalau kita baca surah Al-Mutaffifin ayat 7 sampai 17, Allah jelaskan bahwa orang yang curang bakal dicatat di sijin, tempat catatan-catatan orang durhaka. Tapi orang yang jujur dan berbuat baik, catatannya di Illiyin, tempat yang tinggi dan mulia. Masya Allah. Jadi jelas banget perbedaannya. Orang curang hatinya sempit, hidupnya nggak tenang. Tapi orang jujur walaupun kadang rugi di dunia, insya Allah hatinya tenang dan hidupnya berkah. Dan adapun sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang yang benar dan para pedagang yang syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Itu luar biasa banget ya, karena jujur dalam muamalah ternyata bisa mengangkat derajat seseorang di sisi Allah. Kalau diterapin di zaman sekarang, jujur dalam bermuamalah tuh bisa berarti banyak hal. Misalnya, nggak nyontek, nggak manipulasi data, nggak nipu online, dan nggak ngasih janji palsu. Iya, betul. Kadang kejujuran itu berat, tapi efeknya panjang banget. Sekali orang percaya kita, itu rezeki yang nggak bisa dibeli pakai uang. Benar banget, orang jujur tuh mungkin nggak langsung kaya, tapi Allah bakal bukain pintu kebaikan lain yang nggak disangka-sangka. Jadi, kesimpulannya, dari Quran surah Al-Mutaffifin, kita belajar kalau kejujuran itu fondasi dari semua hubungan, kerja, jual beli, pertemanan, bahkan ibadah.
Dan ingat, sekecil apapun kecurangan yang kita lakukan, itu tetap tercatat. Jadi lebih baik rugi sedikit di dunia daripada rugi besar di akhirat. Setuju banget. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat curang dan dimudahkan untuk selalu jujur dalam bermuamalah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih udah dengerin podcast kita hari ini. Jangan lupa share kalau menurut kamu bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.